kira itu apa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kembali ke awal nggak sih? Karena ini malam Jumat kan. Apa nih? Kayak malam Jumat tuh kayak keramat gitu kan. Tapi kan hantu-hantu yang dari kamar mandi itu kita harus percaya siapa Ustadz meninggal ngelawan setan. Pernah nggak lu ngalamin sendiri kayak berasa ada atau berasa pernah melihat? Ya sekarang Tuh kayak ada sosok Mbak Kun itu tuh gede banget. Tapi dia nunduk doang, nggak kelihatan, cuma kelihatannya rambut doang. Nah, kita cek ternyata dia sama 3 hari itu udah kesurupan. Udah bukan suara dia. Wah, ini bukan dia nih. Kenapa tiba-tiba kayak gini? Terus tapi apakah benar kalau misalkan kita lagi di kamar atau kita lagi ngobrol kayak gini terus tiba-tiba ada yang merinding? Itu benar. Biasanya kan orang bilang kalau kita merinding, berarti ada. Kumpul-kumpul lagi nih di Pelayar bukan kamera. Bincang makan malam. Kali ini menunya apa teman-teman? Indomie. Iya, nah besok Indomie masuk nih iklannya ke sini. Boleh nanti kontak Mbak Ami aja buat alamatnya. Nah, menu malam ini Indomie ya, teman-teman ya. Selain itu apa lagi sih Mas Ente menunya? Dulu. kita nggak ada briefing sama sekali nih, kita nggak tahu mau dibawa Mungkin kemana seru. sama Mas Ente ya. Mungkin karena mengingat ini Kamis malam alias malam Jumat ya Mas Wow. Ente ya. Jadi Apa nih topiknya nih? kira-kira Sebelumnya apa ya? bagi teman-teman yang nonton jangan lupa siapin makanannya juga ya. Kalau perlu Indominya. Biar Siapa Indomie yang kuat. masak nih? Siapa nih? Lia dan Tim cuci piring. Putri. Kali ini bahasannya nih karena ini malam Jumat. Kebetulan Kliwon nggak tahu sih. Iya, jadi kita ngebahasnya tentang mantan. Soalnya sehoror itu ya Mbak. Yang Ani seseru ya. itu. Aku langsung merinding loh. Kayaknya mantanku chat aku deh. Horor banget. Emang pernah punya mantan? Wah, kalau disebutin nggak habis nih semalaman. Oh, Waduh, cantik kali. Warga Bogor waktu di bawah. Iya. Yang nonton kurang lebih ada 1.500 warga Bogor. terima kasih warga Bogor. Terima kasih. Warga Bogor tuh penonton paling setia. Iya. Juga ada itu yang dari Bekasi itu ada 826 orang. Masya Allah. Keren. Gitu. Pada nggak malam ini ya, nggak main ya malam-malam gini ya. Jadi masih mau nonton. Gak main apa sih? Iya. Kembali ke awal nggak sih? Karena ini malam Jumat kan. Apa nih? Kenapa malam Jumat itu identik dengan yang horor-horor? Karena dimulai dengan Jawa nggak sih Jumat Iya, Jumat Kliwon. Terus Jumat Kliwon emang serem. Tapi kan itu tradisi-tradisi Jawa yang cuci keris lah. Oh gitu. FYI aku lahirnya Jumat Kliwon. Oh iya, tapi lu gak serem. Belum tahu aja Ibu sih dulu. Iya sekarang lu serem. Takutnya kalau main-main gitu di sini ya. Iya. Nanti aja di bawah. Kayak sekarang bukan Lia deh. Dia yang ngajak, dia yang Ini Manda ya? gimana? Sebat dulu Mas Ente. Udah kelar ya. Jangan ada udah. Siapa lagi? Oke. Gitu Iya, ya. mungkin karena banyak stigma-stigma aja, banyak kejadian-kejadian apalagi di film-filmnya juga. Iya. Terus jadi kayak kita kan sebagai Gen Z ini percaya-percaya aja, terus kayak FOMO aja gitu dengan semua informasi. Jadi harus sebenarnya sih harus kita memilih ya informasinya itu benar atau tidak. Padahal kan kalau kalian jalan kemana-mana, jalan ke kota mana, itu kejadian seremnya nggak selalu malam Jumat. Itu betul. Gitu, ya kan? Kejadian seremnya nggak selalu malam Jumat, cuma kayaknya publikasi media budaya di Indonesia tuh trennya menjadi malam Jumat untuk diceritakan ya, gitu diceritakan. Padahal kejadiannya kan nggak selalu. Malam-malam lainnya mungkin horor, tapi kayak kalau malam Jumat tuh beda. Makin gitu. lagi. Jadi kayak Gitu. malam Jumat tuh kayak keramat gitu kan. Ya dari cerita-cerita Apalagi rakyat kan dulu kalau gitu. misalnya Islam tuh kayak malam Jumat lebih banyak sunahnya kan. Oh. Kayak baca Yasin lah gitu-gitu kan. Apa aja sih? Jadi lebih kayak
kenapa? Aku mau belajar tentang sunnah-sunnah itu. Iya, kayak misalnya apa sih baca Yasin Iya. gitu kan. Lagi. Iya. Kayak sholat sunnah. Jujur nggak denger. Gitu ya. Iya, apa jadi ya? kan kayak lebih religius terus lebih kayak ke apa sih rohani kayak gitu. Tapi Jadi kalau ada ritual, cerita-cerita serem spiritual. kayak gitu, Iya betul. kalau ada cerita-cerita, anggaplah bukan serem ya. Kalau ada cerita-cerita misteri, Iya. ya ada cerita-cerita misteri. Lu tuh orang yang senang dengerin atau enggak? Senang Kalau aku dengerin. sih seneng ngompor-ngomporin ya. Hmm. Ayo lagi apa gitu. Iya. Kalau Mbak Mi, Sama, lebih senang dengerin terus ngulik. Ya, Kayak kita sebagai setannya geng coba Idul cari Fitri di ini- Google. sekarang dia udah Mbak Mi dari sini. Biar nengok kanan dulu. Seenggaknya adalah footage cakep-cakep kan. Makanya sampai coba cari setannya di Google kayak gimana bentukannya. Ini kalau misalkan di Gitu. film-film itu kan itu nggak akan terjadi kalau biasanya pemain utamanya tuh nggak kepo ya. Nah. Kalau kita tuh sebagai orang yang kepo itu gitu. Oke. Kalau Putri, Putri? Aku mending aku nggak tahu sih. Ya kan Karena sebagai nanti akan kebayang-bayang gitu. beda. iya nih yang Jadi kayak nggak tenang gitu loh Mas MT gitu. Kalau dia suka sih. Aku suka banget. Karena Suka dia banget. kayak suka Suka maksa orang untuk nonton horor bareng dia. Oh gitu. Ih, betul. Aku dari banget. kecil Betul suka banget. banget. Betul banget. Entah pokoknya Mumun. Ih, tapi yang paling serem Jeffrey gak sih? Iya, bukan Jeffrey film yang jahatnya ya, Mu Iya, yang tapi- baiknya kan. Iya. Tapi pas Jeffrey keluar tuh kayak ya ampun merinding Mumun banget. siapa? Pocong. Nah, aku tuh udah gak mau nyebut itunya, aku cuma pengen nyebut Oh. namanya aja. Ini hantunya dekat loh. Gitu ya. Iya Bercanda. maksudnya kalau ngomongin hantu Indonesia itu dekat. Jadi kita Benar-benar. mungkin ngomongin hantu luar deh. Oke. Apa sih bedanya hantu luar sama Indonesia? Iya, kalau film-film dari luar itu yang horor, Iya, hantunya tuh kayak gue nggak pernah takut nonton film Iya, iya. luar. Soalnya kayak deg-degan aja kayak Karena Nah, terlihat hanya lebih kaget. fear-nya gitu. terlihat lebih manusiawi ya kayaknya. Iya, Kita kayak bentuknya beneran manusia. Nggak, gitu. Kenapa nggak seserem Indonesia gitu? Iya, ya kenapa? Mungkin karena kalau hantu di luar negeri tuh didandanin gak sih kalau mungkin? Kayaknya ngaruh juga. make up gitu loh. Iya, kan ada makeup kayak apa Bener tuh lagi. denun, makeup mayat kan. Dulu itu nggak serem tau menurutku. denun terus apa lagi? Itu karena mungkin Di Nun tuh ceritanya kan ya yang suster bikin kan? serem tuh. Kalau Indonesia Iya. tuh nggak usah ada cerita yang serem pun juga tuh udah serem. Iya, Kayaknya Iya. karena kalau di Indo tuh lebih maaf, setannya. kematian-kematian itu tragis. Atau mungkin karena memang kita relate dengan budayanya. Benar. Kita ada di alam bawah sadar kita percaya bahwa itu memang ada, kayak misalkan kuntilanak, Udah gondoruwo, mendekat gitu. Ah, Misalnya kalau- Wewe Gombel tadi. wewe Kenapa gombel. nunjuk ke Nek tadi Kenapa ke sini? Gitu. Kalau Nggak boleh. hantu-hantu di luar sana kan kayak zombie, kayak sama kita kan kayak nggak relate gitu loh. Karena kayak nggak bisa dibayangin kalau lihat emang ada. Ya. Iya kayak Iya, gitu. iya. Jadinya kita nggak terlalu takut, biasa aja. Paling cuman kaget kan. Memang film-film di luar tuh kayaknya screamnya tuh mengejutkan ya. Iya, bukan Kayak gitu. karena menyeramkan. Tapi banyak yang bilang hantu luar tuh lebih brutal Oh gitu. daripada hantu Indo gitu. Brutalnya ini gimana maksudnya? Boleh Gimana? disebutin nggak? Kalau misalkan contohnya? mungkin kalau misalkan hantu Indo, iya kan walaupun misalnya hantu Indo cuma nampakin atau ya Iya. bisa geser barang atau Ah, apa, Kita bisa ngebunuh juga. tapi jarang. Jarang. Kayak kalau hantu luar tuh emang udah kayak yang main fisik tiba-tiba Oh, badannya iya, terbang iya atau juga apa sih. kayak Ah. Kayak gitu. yang conjuring. Iya, Conjuring gitu. Tapi ibu sampai ngebunuh ustaz. Megan, Beneka. Emang yang bunuh Ustadz itu si ibu? Bukan. Bukannya dia Iya, tapi- kecelakaan gara-gara sektenya? Iya, tapi kan hantu-hantu yang dari kamar mandi itu ustadznya meninggal. Terus kita harus percaya siapa Padahal ini ustadznya kedua ya? meninggal ngelawan setan? Itu lagi Ini yang inget-inget kedua nih. atau yang Yang pertama, kedua. Yang pertama. Oke. Oke, lanjut. Gitu ya. Nanti kita bisa ngebedah film. Iya, jadi beda film. Apa? Sama misteri-misteri yang kayak gitu. Pernah nggak lo ngalamin sendiri kayak berasa ada atau berasa pernah melihat? Ya sekarang Bisa gak sih? Iya nggak sih? Emang aura aku tuh buruk, Tapi kayak gitu juga. tapi nggak mirip juga lah. oke. Ah, takut deh. Ini siapa yang dulu yang Coba Mas MT dulu deh. Jawab. Coba Mas Siapa? MT. Enggak, Roro aja, Roro. Oh iya, udah Kenapa? Corona? Jujur ya, Iya pernah. Pernah apa? ditampakkan apa? pernah dan lagi enggak. Penampakannya Masih kayak mau gimana nanya? sih? Gak apa-apa. Penampakannya kayak gimana? Ditampakkan ke apa di Ya karena gue
kadang gue sering mengalami, cuma gue mencoba ketika kejadian itu merasionalisasikan. Betul. Gitu loh, walaupun ternyata nggak rasional juga gitu Betul. loh. Gitu. Lalu sendiri gimana? Betul. Oh betul. Boleh next dulu nggak? Ya, oke. Ya, Mbak Ami dulu Ami Apa sih? Kan biasanya paling pernah seru. ngalamin nggak lo ngelihat atau ngerasa? Paling lebih relate kayak rep-repan, kayak semua orang pernah rep-repan Enggak, aku nggak Repan tuh apa ya? Sumpah. Aku nggak pernah sama sekali. Enggak, istilah repan tuh apa? Itu yang tidur Ketindihan. Pernah. yang nggak bisa bergerak tapi mata Iya, melihat kayak- sesuatu gitu. nggak bisa. Aku susah kadang napas. biasanya ini ya Iya, Pak, mencoba dengan sadar kayak ayo bangun. Nah tapi itu udah kayak gitu tuh nggak bisa. Hmm. Dan waktu itu kan posisinya tidurnya masih berdua kan. Mm-mm. Sama siapa kalau boleh tahu? Masih bersama-sama. Sama siapa sih? Sama Kalau siapa? boleh tahu? Bersama-sama, dan kebetulan yang tidur di sebelah aku tuh besokannya cerita katanya tuh aku tidurnya kayak muter-muter gitu. Goblok Ibe. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Dia ngirim foto tuh. Mas Ibe tolong. Betul apa? Coy. Soalnya aku habis nonton Kisah Tanah Jawa. Oh iya Lihat iya. episode ke rumahnya almarhum Susana tuh. Oh iya. Hmm. Gimana kesan-pesan setelah nonton? Iya. Emang kuat banget energinya. Si Oh paham. gitu ya. Madam apa? Madam Smart Smart Friend. 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 Oke. Friendnya nggak pakai F ya teman-teman, pakai P. P. Smart Friend. Tunggu nih, Karena gua emang hapus dulu. blasteran kan US Sunda. US. Oke. Iya, sama Sunda. Lanjut dong. Tadi sampai Rep-repan. ya rep-repan, terus besok paginya kan cerita kan Mm-mm. ke yang tidur bareng. Coba dari tadi kok nggak disebut ya namanya siapa? Kalau emang namanya Anto sih nggak apa-apa. Aja. Nggak usah lagi Ya, mikir udah nama lah. perempuan lah. Iya. Sama sepupu waktu Oke. itu tidur Oh, bersebelahan. Terus dia bilang panggilan rumah kan Dede Cia, Dede Ami. Hmm. dia semalam tidur kenapa sih kok muter-muter katanya gitu. Dan itu baru cerita kalau semalam tuh kayak ketindihan dan melihat sesosok. Tapi kamu ngerasanya Pun- diem aja, nggak muter-muter. Ya bukan diem aja, emang nggak bisa bergerak itu kan posisinya lagi. Tapi kamu ngerasanya nggak muter-muter kan? Enggak, Tapi dilihat cuma sukumu tuh ketindihan. muter-muter. Iya, ketindihan dan ngelihat spot-spotnya tuh gitu. Ditampakkan. Sosok menyeramkan. Sosok perempuan. Menyeramkan atau cantik? Perempuan. Menyeramkan Kunti sih. Oh, Ngacang Oh my mulu. God. oke. Hmm. Siapa lagi? Mbak Roro dulu dong. Udah energinya udah ini. Iya. Kenapa? Kamu ditampakkan nggak? Udah beberapa kali gitu. Tapi apa yang dilakukan adalah untuk tidak menampakkan kalau Kamu lihat. bertampak gitu. Ya kan lo bisa ngeliat kan, gitu. Iya. Iya. Kok tatap-tatapan sih jadi takut? Lanjut dulu. Papa jemput aku. Papa jemput aku. Udah malam ya, yuk pulang yuk. Kalau di itu belum ada 30 menit lo nih. put, lo kayak agak cuek gitu deh. sama Dia yang kayak berusaha gitu-gitu. cuek sih, setauku ya. Aku agak penakut sih orangnya. Ya, yang tadi kan aku memilih untuk mending nggak tahu daripada aku tahu, nanti hidupku nggak tenang kayak gitu. Satu. Terus kalau untuk dimunculin gitu, mereka nampak itu yang paling aku ingat sampai sekarang. Tapi itu bentuknya itu anak kecil, dia menyerupai temanku, teman mainku itu. Boleh cerita nggak? Boleh. Boleh. Yang aku masih majuan dikit. aku masih inget sampai sekarang. Jadi waktu itu kayak umur 4 atau 5 tahun, pas aku masih TK. Aku tuh datang ke sunatan saudara sepupuku. Terus dari rumahnya dia untuk ke mobil itu kita lewatin jembatan gitu Mas MT. Di jembatan itu aku kayak masih digendong kalau nggak salah. Di jembatan itu aku lihat temen mainku di rumah duduk di situ, terus loncat ke kali itu. Aku masih ingat banget. Terus kamu teriak gitu. Terus aku nangis. Di situ aku nangis seharian. Kayak katanya sih sehari 2 harian gitu aku nangis terus. Kayak gitu. Aku masih ingat sampai sekarang. Tapi ternyata temenmu mana? Ada di rumah, dia nggak ikut. Masih Jadi ada kayak sampai itu sekarang. masih ada. Oke. Jadi dia menyerupai Menyerupai. temanku gitu loh, teman mainku. Jin yang Loncat. menyerupai ya. Tapi kalau untuk ditampakin jelas setelah itu sih nggak pernah lagi kayak.
atau aku yang terlalu bodoh amat Iya sama sih cerita. kayaknya lo kayak gitu. Mungkin Mas MT yang cerita gitu. Ya karena kan kemarin kita di Kebumen ya mengalami ternyata kita tersesat di kuburan. Dia mah cuek aja gitu. Oke. Kalau sampai sendiri gimana? Lihat dulu dong kayak serem banget mukanya. Lagi mikir. Mas MT dulu dong. Ya kalau gua Terlalu sering sampai bingung mau yang mana Sering yang banget. diceritain gitu kan. iya sering Yang banget. baru-baru ini deh. Jangan. Kalau enggak yang paling menyeramkan deh. Iya, yang enggak Kalau bisa gue dilupain. justru nggak pernah serem. Ya, makanya yang baru-baru aja. Yang gue lihat bukan hal-hal yang serem. Kayak orang bilang kuntilanak, itu gue nggak pernah melihat itu kuntilanak. Kayak gondorwo gitu, gue nggak pernah melihat itu. Gitu. Karena ketika gue bertemu dengan yang orang bilang kuntilanak, gue melihatnya tidak serem, gue melihatnya cantik. Gitu. Yang kayak di Pohon Asem misalkan, yang di Kebumen gitu kan. Aku nggak lihat sama sekali itu. Malam-malam itu kita lagi mau nyari duren, tiba-tiba nggak tahu kenapa memang gue pengen banget lewat situ aja, walaupun satpam bilang Pak jangan lewat situ, gelap dan pokoknya itulah Pak gitu, lewat kanan aja terang banyak rumah penduduk. Gue bilang nggak apa-apa Mas, gue mau lewat situ. Pak please jangan lewat situ mendingan. Nggak apa-apa Mas gitu. Terus baru dia bilang oh Bapak yang semalam ya. Oh iya gitu, yang ketemu di bagian belakang hotel kan, gimana hotel itu dibangun pada 1850. Oh baik. Bangunan tua. Ya malam pertama gue di situ, gue ternyata harus ke kebunnya jam 1, hampir jam 2 malam gitu loh. Akhirnya kita ke situ. Iya, kita lewat situ. Lewat situ pas Kang Denden bilang ngapain sih lewat situ, ada pagar tuh di jalan nggak bisa lewat kita di pagar jalannya. Bilang ada, tinggal belok kiri kanan udah ketemu jalan raya tukang duren. Bilang gitu kan. Kita benar kan? Kita pagar belok kiri lurus tukang duren. Gitu. Tapi sebelum lurus itu pas belok kiri tiba-tiba ada pohon besar. Dan itu terang bulan kalau nggak salah ya. Gue lupa sih ya, terang bulan sih. Tadinya gue ngeliat, wih keren banget. Bulan di antara dedaunan. Maaf Mas. Manis nggak? Apanya? Martabak terang bulan. Oh, Makasih iya. ya. Telur Yang apa penting, manis sih? yang penting sih pakai wijen kalau gue. Masuk lagi tuh, masuk tuh kan terang merah. bulan. Iya. Mungkin minggu depan ya kita Gitu. menu makan malamnya martabak ya. Lanjut Nah Mas. akhirnya, wih gue lihat, waduh, gitu. Wih keren juga, gue bilang gitu kan. Obot sadar kan, sama Lawin. Iya benar. Buset, pohon asem nih, gitu kan. Terus dia dengan santainya nanya, pohon apaan ini? Ngeliat bilang, wah lanjut jalan. Gitu, Lawin juga narik dia. Lanjut. Jalan kaki apa? Jalan kaki. Sumpah. Demi Allah. Jalan kaki. Tapi paling Karena epic ke- pas pulang. Pas pulangnya karena gue bilang jangan lewat situ ya, kita cari jalur lain. Gue bilang sama Denden, kita belok kanan akan sampai ke hotel. Cuman Kang Obot ngotot sama Lawin, lurus. Gue bilang jangan lurus, belok kanan. Lurus aja, ini yang bener yang lurus. Nggak bisa, lurus dulu nanti ketemu kuburan. Gue bilang kayak gitu. Ternyata ya semuanya pro Obot. Ya udah gue ngikutin aja. Lurus tuh lama-lama gelap, sepi, tinggal belok kiri jalan kecil dan itu adalah pemakaman. Jadi benar-benar itu jalannya kayak gang, cuma buat satu orang jalan. Di kanannya itu kuburan, di kiri itu kuburan apa tembok ya Mas? Tembok, tapi benar-benar gelap. Oke. Dan dia megangin Lawin aja. Yang Lawin. Sama lihat sendal. Lihat sendal. Soalnya nggak berani. Kan ada kuburan yang kebongkar saat itu. Iya, ada kuburan yang kebongkar. Yang terbuka. Itu baru kali. Iya mungkin orang baru ngubur terus ada yang lupa kali. Bukan baru ngubur, maksudnya buat besok pagi. Oh mungkin ya, gue Jadi pikir meninggalnya malam. gitu. Gue pikir ada yang baru terus ada yang ketinggalan nggak ambil Iya. dulu keluar dia gitu kan. Kirain mayat di jalan. Itu lebih ekstrim lagi. Kayak gitu sih. Itu
iya pengalaman gue nggak ada yang serem gue lihat gitu. Seru ya. Karena udah biasa nggak sih? Iya, Oh. itu dia. Iya, karena kan terus terang gue ngelihat Mas MT aku kira itu apa? Tangan nih. Ya udah tadi aku udah lihat. Aku udah Gue lihat. langsung astagfirullah sumpah. Udah tahu. Lanjut. ya emang suka ada tangan sendiri jalan kayak gitu di sini. Kemudian yang lihat kaki kan waktu itu. Wow. Lanjut. Ya, ya itu karena gue paling takut lihat Susana. Makanya tadi HP gue agak jatuh karena masih baik kirim. Kenapa tuh dengan susah? Karena dari kecil memang kita Gitu. ditakut-takuti dengan film Susana. Iya, betul. Si Susana the Jadi dari best kecil sih. gue udah takut Susana, gitu. Ya takut aja ngelihat dia walaupun dia tidak sedang jadi makhluk Satan. yang di film. Kan dulu banyak wawancaranya gitu ya. ya. Tapi gue ngelihat orang sendiri, orangnya langsung aja gue jadinya takut karena dari kecil di Udah ke distract ya. film Susana itu adalah film yang paling gue takutin gitu loh. Dan sampai sekarang suka kaget, nggak takut cuman ya kaget aja gitu. Termanage sih gitu. Nah, cuman dalam pengalaman gue nggak pernah gue melihat yang namanya hantu itu atau makhluk gaib itu seram gitu karena sering banget tim ICT waktu ini ketemu gue kemana-mana lagi syuting film buat dokumenter aja itu pernah ketemu di air terjun sama Om Acep sama Mbak Widuri sama ya, yang kayak gitu di Bali. Gue bahkan dibawa ke dunia mereka, masuk ke sana yang pas sadar lalu keluar tiba-tiba pas gue lihat ke belakang mobil gue tuh bukan keluar dari hutan, yang gue masuk ke hutan itu ternyata tembok kayak Harry Potter keluar dari tembok. Wow. Berdua sama Pak Wayan waktu itu. Pak Wayan bilang ini nggak bener kita ini mas gitu, mana ada di Bali di tengah kota ini ada hutan. Kejadiannya di Bali waktu itu. Gitu. Jadi, tapi ya nggak serem. Yang gue temui adalah cantik dan seolah-olah ketemu kayak gue ketemu manusia ngobrol. Gitu. Nggak pernah sekalipun ketemu yang apa namanya rupanya tuh macam Wujudnya tidak sempurna. wujudnya nggak sempurna. Oh, yang wujudnya tidak sempurna tuh biasanya yang gue lihat adalah lebih ke gelap. Gelap Apanya? aja, gue nggak bisa Suasananya? ngelihat itu serem. Kayak misalkan pernah lihat tinggi, gede setinggi gunung gedung-gedung di Jakarta gitu kan. Dia gelap gitu. Segede Tapi itu. ya gelap semua, itu berbulu semua tuh, tangan semua bulu gitu kan. Gitu. Nggak sampai ngelihat. Bulunya tapi wajahnya. lebih ke kayak binatang apa manusia berbulu? Kayak gorila gitu ya. Mungkin kayak yang di film Kasakti. Transylvania. Karena ada Transylvania. ya Iya, Transylvania. kayak gitu. Dan Orang gede. nah, ya Yang kayak selalu gitu buat gue ditampakin nggak kakinya doang. serem. Gua yang catur, Kang Denden di perjalanan ke Danau Toba itu bahkan numpang di mobil kita gitu. Jadi di tengah hutan sebelum sampai Danau Toba gue di depan sama yang bawa mobil terus belakang Kang Denden sama Eyang catur. Tiba-tiba ada kakek nenek di tengah hutan itu kayak ngomong, kan gue di samping jendela kan, di depan tuh temen kita yang orang Medan tuh bawa mobil, terus kita lewatin, terus gue bilang itu tadi tuh nenek mau itu ngomong apa? Dia bilang, bang paling mau numpang bang, gitu kan. Gue bilang lah kasihan lah, ini di hutan dia mau naik apa, udah malam jam 7 malam. Mas, Gelap. kayak ngomongnya tolong gitu. Jangan gitu Kan ngomongnya. di Yang nenek di video itu loh. Oh iya. Kasihan bukan Oh ya. Kasihan ya, itu gue bilang sama si Rahmat itu, mundur kasihan lah ini, mereka mau numpang menunggu mobil apa lagi, nggak ada lah kendaraan, kasihan, turun mundurlah kita. Seret, gue minta Denden ke belakang, jadi bapak ibu itu, kakek nenek itu naik di sebelahnya Eyang catur. Gitu. Sepanjang jalan ngobrol manusia biasa.
ngobrol gue nanya mau kemana, dari mana, udah habis kondangan, dia bawa satu tempayan gitu istilah habis kondangan gitu gitu. Oh cerita-cerita terus dia nanya kan kalian mau kemana, dia bilang kita mau ke Tausilalahi, mau camping 1000 tenda di sana, ada Silalahi Art Festival orang-orang Batak gitu. Terus dia bilang tidak ada satupun yang akan berhasil masang tenda di sana, tidak akan ada tenda yang berdiri karena badai. Gue bilang kan tadi sore teman saya udah WhatsApp kok, ini semua udah pada pasang tenda, anak-anak muda 1000 tenda kan di sana. Tidak, nggak bisa diceritakan. Wah, alasan dia dengan sangat ya kayak kenceng gitu ngomongnya ya. Nggak bisa karena ini malam apa gitu-gitu itu semuanya itu angin dari arah sini segala macam sampai ngomongin ritual. Oke. Ya sudah, biarin, gue nggak mau ngelawan orang tua dong. Terus dia bilang gue tanya mau kemana, mau ke Paropo. Wah ya udah, terus dia bilang tiba-tiba oh gitu saya turun di situ, itu rumah kami, ada rumah adat Batak gitu kan. Dia dari kayu semua. Berhentilah kita, seret turun dong dia sebelah kiri. Makasih udah biasa gitu, manusia, kita lihat semua manusia. Pas kira-kira belum 100 meter kita loh buntu, wah salah nih, balik lagi deh. Pas balik lagi pada sadar dong, rumah nenek yang tadi mana ya, kok nggak ada. Adanya tuh ternyata kita di pohon-pohon semua. Loh, kita turunnya di sini tadi, kata yang bawa mobil kan, dia inget dong. Berarti kan harusnya sebelah kanan kita, kok nggak ada ya, rumah-rumah pun nggak ada. Wah, nenek tadi ketemu di mana, turun di mana, itu nenek siapa? Bang, udah jalan aja, jalan itu sampai akhirnya ketemu lagi. Dia masih jauh tuh kita ke lokasi, ternyata kita nyasar sampai di lokasi dan benar tidak ada satupun tenda yang terpasang. Dan itu kita baru turun mobil aja langsung diterjang badai. Semua teman-teman di sana memasang tenda, baru jadi langsung boom. Bahkan ada yang lagi proses aja langsung diterjang badai. Ada yang teriak, wow berhasil, langsung boom, dalam sekian detik langsung terbang. Gitu. Sampai akhirnya jam 12 malam masih begitu, kita sepakat berempat, udah kita tidur di mobil aja. Tidur di mobil, tleng, mobil kita digoyang-goyang kayak naik perahu, angin badai itu. Terus tiba-tiba itu nenek ada di sebelah gue dong di jendela. Eyang bilang itu pas nenek kakek itu naik, Mas MT nggak sadar semua. Enggak, maksudnya bukan itu, maksudnya Mas MT nggak sadar itu bukan manusia gitu. Enggak, taunya manusia aja gue nganggapnya. Makanya itu pengalaman gue selalu ketemunya ya yang kayak gitu, manusia benar gitu rupanya. Normal gitu Pak. Ketika muncul di samping jendela kan, Eyang tuh ngasih tahu, sebelah lu tuh. Udah, yuk temenin gue turun, nggak ada yang mau. Udah gue turun, akhirnya gue disuruh ngasih tahu temen gue yang orang sana untuk ritual. Super sekali. Ya gimana? Sekali. Aku kayak sekali deh. Tapi nggak tahu kenapa dari tadi pas cerita aku ngerasa deg-degan ya. Baru ini doang. Biasanya kalau cerita horor aku nggak pernah deg-degan. Oh gitu. Iya. Wow. Mungkin kalau sih. Mungkin kamu ada di sarang. Hah? Gimana? Hati. Besok sendirian lagi. Kenceng banget ketawanya, maaf. Kalau aku apa ya? Kalau aku dulu karena aku tuh dari dulu tuh suka banget tidur sama mama papaku. Dia pun udah punya kamar sendiri tuh aku suka tidurnya bareng mereka kan. Cuman mereka tuh di kasur sini, terus aku di sini. Gitu. Jadi mereka madepnya kayak gini nih, aku kesini. Jadi di atas kepalaku tuh pintu. Jadi kalau aku kayak gini kan kelihatan ya ekor mataku tuh ngeliat pintu gitu loh. Nah pas itu kayak aku SD deh. Aku tuh lagi sering kebangun gitu tiap jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 4 kayak gitu-gitu. Nah ada momen aku bangun, terus karena aku tidurnya kayak gini kan, jadi ya kelihatan lah pintuku di situ. Itu tuh kayak ada sosok Mbak Kun, itu tuh gede banget. Tapi dia nunduk doang, nggak kelihatan, cuma kelihatannya rambut doang. Nah itu aku nggak, sampai sekarang tau nggak tahu itu aku mimpi, apakah beneran. Tapi di saat itu aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku manggil mama tuh nggak kedengeran.
aku doa juga kayak gemeteran, jadi aku cuma berpaling badan aja terus megangin bantal yang guling gitu. Dan itu kayak cukup lama deh, aku sampai keringat dingin pas itu. Tapi aku sampai sekarang nggak tahu itu aku mimpi apa beneran. Iya kadang-kadang kayak gitu sih. Karena ya udah samar-samar aja, tapi cukup lama. Dan itu nyata banget buat aku, kayak anjir kok nyata banget ya gitu. Ya gitu ya dunia-dunia kayak gitu ya. Nyata juga. Dan itu waktu Ami rep-repan pun itu lama loh jedanya, kayak ada 2 jam kali. Dan itu kan namanya kaku, badan nggak bisa gerak tuh kayak udah mangap nih, itu tuh nggak bisa rapet lagi. Jadi kayak gitu, kayak pengen minta tolong tuh kayak nggak bisa terucap. Jadi kadang tuh aku juga pernah kayak gitu, tapi kayak akhirnya jadi kan ngejatuhin diri bagaimana gitu loh. Nah kayak sekarang jadi udah mulai terlatih. Udah mulai berasa kalau udah kan biasanya tanda-tandanya tuh kayak ada dingin dulu di kaki tuh kayak dingin dulu. Terus kalau udah kaki dingin terus tangan agak kaku itu langsung bangun. Itu langsung bangun, langsung duduk, terus langsung. Tapi kalau udah tidur pules gitu gimana? Itu kan berasa sebelum itu tuh berasa Kayaknya Kayak orang mau kebangun aja ya. Soalnya nggak mungkin terjadi kalau kita tidur pules sih. iya itu nggak mungkin terjadi Jadi kalau kita lagi tidur pules. cuma kan kata bahasa ininya kan apa sih, kayak otak kita tuh udah tidur tapi badan kita belum siap untuk tidur kan. Katanya ya bahasa apa namanya, ilmiahnya katanya kayak gitu. Apa kebalik, maaf ya kalau salah. Pokoknya intinya kayak gitu. Ya, Tapi itu benar-benar nyata dan lama banget. Itu pegel banget. Pegel. jadi tipsnya kalau misalkan udah berasa dingin bangun. Iya. Atau Mbak Roro jatuhin diri gimana? Iya, Aku pokoknya soalnya jatuhin aku diri kan belum biar pernah bangun. ngerasain ujung jalik, jangan sampai ngerasain gitu. Iya. Maksudnya aku mau ancang-ancang kalau kejadian. Jadi kayak rasanya kan kita kayak tahu kayak ayo bangun tapi nggak Iya. bisa bangun nih. Jadi kayak mau mengagetkan diri sendiri gitu loh caranya. Jadi kayak digentak. ya nggak tahu caranya kayak itu Kayak tidur gitu, naluri. naluri kayak gimana caranya kita biar kaget. Iya. Kita mengageti diri Biar kita kaget sendiri terus gitu. benar-benar Bangun bangun kayak gitu. gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Karena udah beberapa kali ya, jadi kayak udah mulai tanda-tandanya tuh udah ketahuan gitu. Apa? Kan ada hantunya. obrolan katanya di sini serem. Masih hantu. Kalau Yang lo ngomongnya rasain di sekarang sini, enggak kan? Biasa aja kan? Kalau rame ya iya enggak. Cuma kalau lagi sendiri itu kayak Ya kalau lagi sendiri wajar lah. Tapi sekarang yang lo rasain nih Nyuci piring. biasa aja kan? iya. tanya. Iya kan? Kalau dasarnya orangnya cuek dan nggak sensitif, ngerasa biasa aja. Hmm. Mungkin nggak tahu kalau Mbak Roro dan Mas MP. Gue sih biasa aja. Saat kita podcastan ini. Aku sih kayak masih biasa aja, cuma karena banyak cerita-cerita jadi aku sedikit was-was gitu. Emang Tapi- apa ceritanya yang sering Dari waswas itu tuh yang ngebikin auranya Iya. kan jadi Jadi kan buram gitu. suka banyak cerita katanya di ICT Watch itu, terutama tar di dulu, jangan ceritain studio sekarang ya, itu nggak apa-apa. katanya Nggak apa-apa, serem, ngomongnya. suka ada yang aneh-aneh gitu kan. Pernah tiba-tiba ini terbalik pas kita datang mau rekaman gitu kan. Iya. Pernah ini tiba-tiba dalam kondisi terbalik, kakinya di atas gitu. Pas gua cek sama Om Ian CCTV, proses terbaliknya loh kok nggak ada. Jadi tiba-tiba langsung detik misalkan Selang 1 12.57 terus 12.58 langsung terbalik gitu, nggak ada proses. Karena kita pengen tahu siapa yang iseng gitu kan. Ternyata nggak kelihatan gitu. Yang kayak gitu-gitu. Cuman gue ngerasain ketika gue di sini sendirian, bahkan gue kalau nginep gue tidurnya di sofa ini gitu, karena enak gitu, setel AC adem gitu, dan biasa aja gitu. Mungkin karena kita masih baru-baru kali ya. Iya. Kayak Mungkin kalau Jadi Mbak Roro, sebenarnya di sini nggak ada yang serem. nah kalau Mbak Roro nih sebagai warga baru sini, Tadi aku kaget sih pas naik kayak oh ternyata seru gitu tempatnya. Iya, keren kan? Iya, kayak aku nggak expect begini sebelumnya. Kayak aku nggak tahu kayak oh settingnya seperti karena aku selama di sini belum pernah naik Iya, sih, baru iya. hari ini. kita lagi nggak ngebahas settingnya loh tapi. Oh. Ya jadi kayak menarik aja nih gitu. Menariknya lebih kemana nih, mengarahnya ke ke mana gitu. Iya nggak ada kemana-mana, yang menarik nih gitu.
Kenapa Apa ya? ada? Dia terlalu menutupi, kenapa sih Mas MT kalau boleh tahu? Nah, nggak tahu lah, kan Kenapa? Roro Iya. gitu. Papa jemput Di sini masih nyuci piring. Papa jemput aku. Jadi gitu sih cerita di Tebet tuh sebenarnya nggak ada yang serem-serem itu. Ya, Emang ada sih, cuma lebih kayak energinya energinya. tuh terlalu berasa. Sebenarnya ini masih berasa sih. Iya ya. Apalagi berasa energinya. Energinya aja sih yang berasa. Karena Gimana menjadi smartphone? Lagi merasakan. tapi memang kadang-kadang ada kalau lagi sendirian gue ada merasa ada yang nggak beres nih gitu. Cuma kan teman-teman suka nanya, kok lu cuek aja sih suka nginep di sini sendirian. Ya gue cuma mikir aja, sebelum kita tinggal di sini kan rumah kosong Betul. gitu. Ya yang namanya rumah kosong Kosong. bertahun-tahun pun ya wajar. Iya. Berarti Bahkan sudah ada yang tinggal kosong duluan sehari dong. pun nggak menutup kemungkinan. Jadi gue sih berpikiran logik aja. Ya masing hidup masing-masing aja lah ya. Lo kalau emang mau nongol ya nongol podcastan sama gue. Gitu aja gue mikirnya. Jadi gue pengen tidur. Gitu. Kalau emang Dari tadi ikutan sih. iya. Gitu. Papa. Ya, gue logikin gitu. Ya, oke. Gitu. Jadi Papa. ya karena mau gimana orang gue harus begadang di kantor ini, ada yang Betul, harus betul, gue betul. kerjain sampai malam. Betul. Kalau gue pulang jam 1 malam besok paginya ketemu lagi kan capek, mendingan gue nginep. Apalagi aneh Gitu. sekarang akhir-akhir Iya. ini. Cuma ya gitu ketika ada yang berasa nggak enak, ya Beneran biarin aja lu nongol aja. Gitu. Jangan Nggak dong. apa-apa. Jangan dong. Gitu. Enggak, mas gue di yang gue tanamkan di diri gue, kalau mau ngobrol yuk ngobrol gitu. Tapi kalau enggak ya udah, gue pengen tidur, gue pengen istirahat, gue capek. Lo pikir gue nggak kerja gitu, gue kerja gitu. Jadi kalau Mas Ante lebih mau membuka akses aja gitu ya. Iya. Tapi gitu. walaupun orang yang sensitif itu denial gitu, maksudnya dia kan juga sadar ya. Kalau kita juga sebenarnya si orang ini tuh tahu, orang yang sensitif ini tahu dan ngelihat gitu kan. Bukannya kalau misalkan orang yang sensitif ini denial, justru si makhluk ini malah jadi makin kayak gue tunjukin bener-bener nih kayak gitu loh. Biar lo notice gue gitu. Kadang-kadang gitu. Iya kan? Ya, gitu. Kenapa nggak langsung aja kayak ya udah oke gue tahu ada lo gitu. Kenapa nggak langsung kayak gitu? Approach-nya beda-beda itu bisa kayak gitu. Tapi ada juga yang nggak bisa digituin. Iya. Kalau ada yang digituin malah kenapa? Ada yang introvert, ada yang extrovert. Iya, itu dia. Di dunia persilatan juga ada kayak gitu. Persilatan. Kayak gitu. Iya. Ekspresi silat. Iya. Jadi kita jadi Pitung lo. ketika ngerasa nih, jrek, oh dia kayaknya kalau gua komunikasi gue belak-belakan, kalau emang lo mau nongol aja ngobrol sama gue, dia bakal diem Ya. gitu. Tapi Ada yang ada kayak juga gitu ya? ada juga yang nggak bisa digituin Betul. gitu. Kalau digituin, Kita harus kayak gimana? masa makhluk yang nggak bisa digituin tapi terus malah kita gituin? Gue nggak bakal pernah mau begituin kalau Iya, dia nggak mau, karena nggak kita mau berasa oh ini orang mengundang itu ini. Oh iya, tapi maksudnya efeknya apa? Ya. Gue nggak pernah melawan tren wataknya dia istilahnya gitu. Jadi kita kayak Jadi belum tahu bakal gimana, tapi itu bakal Kayaknya dapat ada gut negatif feeling, ya, gitu ya. Kalau kita ini pasti ya kayak yang jadi film-film lah ya gitu. Kalau dibilang ngeyel ya kayak gitu jadinya gitu. Ya, Mengganggu privasi mereka dan lain-lain gitu. Bisa ya ditransfer. Iya, tapi maksudnya kenapa bisa semudah itu? nggak selalu bisa. Pengalaman gue belak-belakan nggak selalu bisa. Ini bisa nggak bisanya tuh tergantung Si- jenisnya, iya, si apa itunya. sifatnya, apa gitu. Iya, tergantung yang Nggak bisa ada spesifikasi apanya gitu, kadang tapi nggak kayak bisa, kadang nggak ada bisa. Tapi kayak Nggak ya ada kita feeling tahu aja. aja. pernah ada yang kejadian kayak gitu, terus dia yel tuh jatuhnya ada aku yang dia tuh kayaknya dia tuh memang anaknya kan pendiam ya. Kalau di kosan gitu dulu orangnya pendiam, jadi kayak dia tuh nggak keluar kamar tuh 3 hari kan, kita jadi kayak bingung kan kenapa dia sakit apa gimana, kita cek ternyata dia sama 3 hari itu udah kesurupan, udah kemasukan Ya. Wow. dan itu hampir dia nggak bisa diselamatin kalau itu nggak ada orang yang kepo ngecekin dia kenapa dia 3 hari nggak keluar kamar tuh gitu. Ternyata pas di ini dia lagi tiduran gitu di apa namanya di mejanya, di kursi meja itu pas dibangun tuh
suaranya udah bukan suara dia. Wah ini bukan dia nih, kenapa tiba-tiba kayak gini. Terus itu jam 1 malam kan baru ketahuannya di hari ketiganya gitu. Itu kayak di malam Jumat gitu juga. Jadi itu baru kayak berulahnya. Mungkin si ini merasa diganggu di tubuh itu, ada yang Jadi, tahu ketahuan dia di situ. Ya akhirnya ngamuk. Teriak-teriak satu kos tuh gitu. Bentar, berarti karena apa? Karena dia sering Wah itu bengong, diem. enggak sih, itu mungkin karena dia lagi mungkin mengganggu salah aku nggak tahu yang ada di kosan itu kayak gimana. Mungkin dia agak mengganggu atau mungkin berkomunikasi sama yang ada di situ. Temen yang baru ini maksudnya teman aku yang bukan melanggar ya, tapi jatuhnya kayak ngepoin atau mungkin kayak gitu. Jadi akhirnya ya orang si itunya juga balik ke counter ngepoin si teman aku ini. Akhirnya ternyata dia mungkin di masa-masa itu juga lagi masa-masa yang lagi low artinya capek, atau mungkin dia lagi period atau mungkin yang lebih kayak gitu, yang lebih mudah. Akhirnya dia masuk di situ udah 3 hari ternyata gitu. Gila ya. berarti temenmu itu sensitif juga sebenarnya. Ya bisa jadi gitu. Dan itu di kos-kosan lagi, untung ada yang sadar ya. Itu aku yang datang ke sana, kemana sih anak ini gitu, maksudnya ke kosannya itu. Itu Jam didobrak tuh. jam 11 malam aku situ. Soalnya kayak Iseng ya kamu jam 11 malam? enggak kan 3 hari jadi enggak bisa dikontak anak ini gitu. Kenapa-napa ya? Takut kenapa-napa. Soalnya dia enggak masuk kuliah juga kan. Makanya kayak waktu itu mumpungnya dari situ aku ngajak teman aku yang lain. Terus tapi tuh jam 11 malam baru bisa kebuka dan ketahuan tuh jam 12:30 itu. Waduh. Kirain udah tidur kan, tapi kayak aku ketok-ketok ada nih orang itu kelihatan dari luar dia lagi gini. Tapi kok diketok-ketok dia nggak nyaut, takutnya kenapa-napa kan, kita panik ya, akhirnya minta dibukain. Soalnya pintunya itu nggak dari jendelanya tuh bisa disilak gitu loh, nggak ditutup jendelanya. Dia tuh ada di situ, lagi gini gitu, tapi nggak bisa dipanggil. Akhirnya udah kita. Tapi pas dilihat dia melek. Enggak, dia ada nyasana munggungin kita. That's why kan kita takut dia pingsan apa gimana kan. Itu pas dirimu masuk, Pas kita lagi ke situ cuma kayak kan namanya Widya ya. Bersuara, tapi itu bukan suara dia. Kita nggak itu bukan, wah ini kenapa nih, ini siapa nih gitu. sulit nggak? Apanya? Terus Keluar langsung ini. panggil Membuat dia sadar. ustad enggak? Itu berkelahi dulu Sampai pagi. sampai jam 7 pagi baru benar-benar bisa keluar. Tapi aku Sama pulang Ustad. sih. Itu manggil Bantuan. bantuan. Tapi habis itu kan kayak subuh tuh udah mulai alat tuh. Aku disuruh pulang aja gitu. Tapi aku bilang tipe ya kayak selamatin ya teman aku gitu. Apa ada deal-dealannya gitu? Enggak, terus aku ngomong Atau dia mau menyampaikan sesuatu aja? nggak tahu aku nggak ikutan ada di negosiasi itu. Balik terus jam 7 dikabarin sama ibu kosnya gitu, ini udah ini lagi dibawa ke rumah sakit gitu. Karena lemes banget pasti ya. Mungkin ya. 3 Makanya hari dia mungkin nggak nggak makan makan, nggak nggak minum ya. mungkin. Terus itu nggak ada yang sadar, makanya abis itu jadi pembelajaran juga ya sama ibu kosnya kan, dia juga nggak tahu ya, misalnya itu juga kosannya anak kuliahannya nggak begitu peduli juga sebenarnya gitu. Gitu. Setelah itu Itu dia ada juga tetap tinggal di situ. masih. Kayak maksudnya abis itu fine-fine aja, nggak ada kejadian-kejadian Oh, kayak itu gini lagi. ya kayaknya ya sampai abis itu udah nggak kontekan lagi sih. Jahat ya kamu. Ya. Jahat ya kamu. Kan itu kan udah kejadian selesai itu. gitu, maksudnya Widya kayak temenmu. udah pindah kosan. Saya kayak aku itu udah pindah. Kalau kamu wondering kenapa dia ngilang, nih ini ceritanya. Kan udah pindah semester udah beda teman maksudnya. Gak serem ya kalau Kamu disuruh pulang karena kamu sensitif juga kah? Siapa yang suruh? Maksudnya kan kamu disuruh pulang kan? Disuruh Oh, kayak, iya. balik aja gitu. Oh enggak ya, karena aku kayak soalnya itu kayak alatnya itu iya kan, Betul. karena dia itu kayak nanti reda, Sensor. nanti dia tiba-tiba ini lagi sereda gitu, kayaknya misalnya kayak oh kayaknya udah keluar nih, ternyata belum Terus gitu. kita diemin, ternyata dia tiba-tiba Iya. mau brutal lagi gitu. Ya sampai benar-benar udah ya. Terus ada juga jadi lain tuh di Pare sih waktu itu, tahu kan Pare, Kediri, itu juga ada, tapi waktu itu minta direkanya sama papanya teman aku yang tapi online, jadi kita video call gitu. Papa teman aku tuh Bisa ustad ya? kan. Bisa ya? Iya, unexpectedly bisa. Bisa. Itu juga kita lagi trial error, bisa nggak, karena kita nggak punya kenal siapapun yang di situ yang bisa Yang tahu kayak terpercaya gini. untuk kayak gitu. Soalnya kalau yang teman aku ini juga modelnya dia tuh bukan, kita langsung nggak langsung aware kalau dia itu dimasukin ya, tapi dia tuh lemes aja di kamar, nangis terus kayak ini nggak tahu kenapa dia nangisnya karena apa tuh juga nggak tahu, pokoknya nangis aja. Terus kayak aku video call sama temen aku minta tolong dong disambungin sama papa kamu, terus kayak ini kayaknya kira-kira kenapa apa gimana gitu kan. Terus
kayak disuruh nunjukin video call ke muka dia kan. Itu nangis tuh sambil merem gitu ngomong, oh ya itu udah beda nih, ini bukan dia nih gitu. Bisa kelihatan ternyata orang terus kayak disuruh bacain apa, kita juga gitu. Tapi itu tuh bisa diselamatin, cuma awalnya kayak nggak ngeh aja, kayak tiba-tiba dia nangis aja, kata panas dingin gitu, panas tinggi terus dingin yang tiba-tiba ini gitu loh, apa namanya, kontras banget gitu. Nah itu tuh juga kayak kita hati-hati ya teman-teman kalau melihat itu, kita lebih aware lagi gitu ke sekitar kita. Terus besoknya kamu tinggalin aja? Enggak, itu kan kamar sekamar ya, kamar sekamar. Aku meninggalkan dia ketika programnya udah selesai. Itu teman sekamar, soalnya sekamar Tapi tuh tetap ditinggalin habis itu. sekamar itu kan berenam ya, jadi kita tuh kayak nggak tahu kenapa dia tuh sedih terus gitu loh, ditanya kenapa tuh nggak nyautin. Nah kita kira kan juga karena ada apa, tapi kayak waktu udah agak curiga nih gitu kan, ada feeling aja nggak enak gitu. Lalu waktu aku dulu SMP, aku tuh mulai lebih sensitif waktu SMP sebenarnya. Kosan aku tuh kayak jadi base campnya mereka gitu. Karena Dunia mereka tahu persilatan. kamu bisa. Nggak juga, itu memang udah rumah lama, itu dekat sekolah, sebelumnya kuburan gitu kan. Jadi memang Cerita banyak banget. sekolah nggak sih? Iya banyak banget, dan itu kayak wah itu kencengnya di situ. Nah habis itu kan aku ngerasa mulai keganggu tuh, aku akhirnya minta tolong sama tante aku. Tuh tante aku yang sebelumnya, jadi kayak kalau dia keluarga aku tuh kayak turun temurun, tapi tuh kayak nggak langsung ke anaknya gitu loh, jadi kayak menyilang gitu. Gimana cara bukan menghilangkan tapi lebih mengurangi kesensitifan itu gitu. Jadi kayak ada latihannya atau mungkin gitu itulah maksudnya. Karena waktu itu jadi kayak dikit-dikit takut, kaget gitu-gitu. Apalagi waktu iya, soalnya waktu apalagi di kos, kan aku pulang ya, kayak pulang di kos terus kayak masa mau kemana lagi nih Kayak gitu. ngapain di situ gitu ya. Iya diajak ngobrol aja. Kalau sekarang kita podcastan aja yuk, gitu aja, live IG yuk, gitu aja. Dia juga malu ntar, enggak deh, jadi gue pergi deh, lu kagak mau sih. Ngomongin rukyah tadi, susah nggak ternyata rukyah online? Ya itu ya ini sih apa namanya, karena mungkin alhamdulillahnya ya temen aku yang dari 6 itu yang lainnya tuh ada juga yang ya mengerti gitu loh, jadi ya dibantu doanya. Jadi dari transfernya makin mudah. Iya makin mudah, lebih kenceng lah maksudnya. Kayak dari sini waktu papanya ngomong coba didoain ini, anakku kayak itu yang mana ya gitu. Aku akan Kalau yang temen aku ini tuh udah langsung gitu tahu juga gitu sih. kayak alhamdulillah itu ada itu kayak oh udah tahu, disuruh kayak yang doa yang nabi ini kayak. Tapi bisa gak ya kalau dibacainnya gitu via YouTube gitu, kalau misalkan Murotal Lagi searching doa murotal rukyah gitu, misalkan kayak dengerin. bisa gak sih Mas MT kalau kayak gitu? Iya. Aku jadi Mungkin penasaran, bisa ini kan kali. Kayak misalnya Mungkin rumah-rumah Tapi kalau kayak itu kemarin tuh ada dipandu loh, maksudnya kayak sambil Iya. dipandu. Kalau tuh ruangnya tuh ada nggak ya yang ada panduannya itu kayak Iya. tutorial tuh kita bikin aja. Iya. Enggak, itu ada panduan. Betul, mau nanya, aku penasaran banget karena aku sering dengar cerita atau baca cerita tuh kayak kalau misalkan dia diganggu, terus dia misal baca ayat kursi, loh makhluknya malah ikutan baca ayat kursi dan lebih fasih gitu. kayak makmum gitu. Atau kayak misal kayak dia diganggu gitu, terus dia baca doa agak kan grogi ya, mungkin ngasal atau salah, terus makhluknya malah benerin gitu. Nah itu benar. Cerita-cerita yang ada memang pernah sih ada yang cerita kayak gitu, bener enggaknya gue nggak tahu. Soalnya nggak semuanya dari mereka itu kan apa namanya, bukan dari golongan ini ya, ada juga yang memang itu tapi memang mereka punya sakit hati atau apa. Mungkin background dari apa namanya agamanya juga oke, sebenarnya juga bisa gitu loh. Sebenarnya. Tapi orang bisa nggak sih ngerukyah dirinya sendiri? Bisa. Bisa. Kata siapa? Soalnya aku pernah nih ya. Ada itu loh. Ada panduannya. Aku kan biasa kalau di rumah Cibinong tuh 2 lantai, tapi lantai 2-nya tuh sebelumnya dijadiin gudang tapi sekarang jadi kamar Ami kan. Nah biasanya tuh kalau sholat pasti di bawah, karena kan kamar mandi cuma ada di bawah. Nah suatu ketika kemarin lagi pengen sholatnya di atas aja gitu. Sudah dong, pasti kan habis sholat baca ayat kursi, tiba-tiba muntah, tiba-tiba batuk, terus geril yang benar-benar muntah, keluar apa sih nggak jelas gitu. Oh, Makanya itu rukyah tau. nah itu dari situ tuh langsung kayak merinding yang Tadi Mbak Mi baca apa tadi? Ayat kursi dalam. kan abis Tapi kayak sholat ada kan hitungannya gitu. kayak Berapa kali? apa sih 99 tuh zikir, terus kan
ayat kursi kayak gitu-gitu kan, pasti kan ada doanya sebelum doa tuh kan ada bridging ibaratnya. Kayak gitu-gitunya terus dari tiba-tiba batuk terus langsung gitu. iya langsung benar-benar keluar terus langsung Langsung ke toilet. Zoom lagi. iya terus langsung itu apa sih ke tempat sampah, muntahnya tuh muntah nggak jelas kan, Ijo. kalau nggak hijau sih kayak Lendir. bening tapi merah gitu, nggak darah, kayak apa ya gitu loh Kayak warnanya. bekas minum Fanta. Gitu. Tapi nggak Tahu terlalu sih. pekat sih. Tapi kalau masuk angin kan kita ngerasa ya kayak gitu, tapi ini dari benar-benar batuk terus langsung keluar gitu, dan itu lagi di saat baca Yasin. Maksudnya kan baca Yasin juga ya tidak menutup ya, nggak sempurna banget, tapi itu benar-benar di atas sih emang apa sih karena sholatnya seringnya di bawah, terus Jadi itu di atas sholatnya nggak di ada yang atas. sholatin. Iya sih, kayak nggak pernah gitu jatuhnya kan, karena Ami juga jarang pulang kan, jarang pulang. Gini kayaknya jarang Ada jarang pulang. ada tangannya nih. Jarang pulang gitu kan. Tapi bisa self healing istilahnya kan. Iya. Self ya. Dan itu maghrib posisi. Maghrib apa asar ya? Asar deh Asar kayaknya. tuh kan masih terang gitu. Cuma kan katanya mitos tuh kalau jam 3 itu kan energi tuh lagi ini 3 banget. apa nih? 3 3 sore pagi sih apa nih? sebenarnya, tapi itu 3 sore sih. Tapi entah kenapa Jadi nggak langsung- nyambung dong. Iya nggak nyambung Gak pokoknya usah jam disebut 3. lah jam 3-nya. Iya. Kayak nggak ada korelasinya sih Betul, sebenarnya maaf. Kak. Aku ini berdasarkan kesoktahuan aku. Tapi itu dari yang benar-benar ini kenapa nih gitu. Kok gue tiba-tiba kayak muntah-muntah gini. Tapi muntahnya itu sekali itu habis baca. Masa kayak aneh nggak sih tiba-tiba keluar muntah kayak Padahal lo nggak merasa Nggak sedang merasa. masuk anjing kan? iya kan kayak misalnya Mbak Wit kan yang suka Anjingnya disensor tuh, gitu. Nah, iya. Masuk Anjing. gue kebiasaan gue ngomong masuk angin masuk anjing terus Iya, gitu. sama pakai krim anti anjing ya. Nah, sensor lagi tuh. Oke. Tapi Tapi itu the real yang benar-benar muntah gitu, kayak pengen cerita ke orang rumah kan takut parno ya kan. Muntah Mungkin. udaki gunung tertinggi. Sudah. Jauh agak jauh. Udah. Tapi aku pernah nonton beberapa kali itu memang bisa rukyah sendiri dan emang hasilnya kayak gitu muntah gitu. Iya, Oh, jadi gitu ya. kayak Jadi apa keluar nih semua nih gitu sekarang. kayak Dan aku pernah berarti di baca-baca dalam itu. diri gue ini banyak setan apa gimana? Ya enggak Ya membersihkan juga. diri Iya aja. sih, karena sebenarnya. maksudnya jarang sih sholat yang kemarin tuh bener-bener diniatin. Jangan sholat Biasanya serius ya. bukan gitu, biasanya kan kalau sholat langsung cabut kan, kayak udah doa yang penting Gitu. sapu jagat kayak gitu kan kelar kan. Sapu juga tuh apa ya? Sapu jagat. Rabbana atina Oh. fid dunya hasanah Aku wa tahu fil itu. akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Kalau itu aku tahu. Tapi Jadi kalau aminnya nggak nomor namanya satu tuh ya. nggak tahu. Oke. Oh iya, bagus. Aminnya nggak nomor satu. Kita nggak kampanye di sini. Kita nggak aja ya. Kita ngomong amin karena berdoa. Iya. Betul. Aminnya A-nya 2, Iya. Ininya dua. Gitu. matobi. Kenapa? Karena sensitif itu kan. Kita lagi Iya. pemilu kayak gini. Itu betul. Oke, Kalau- ngomongin pemilu. 14 Februari. Iya. Hari kasih suara. Wah, bukan kasih sayang lagi, kasih suara. Hari kasih Keren loh. Iya. Tapi emang- Jadi kampanye 14 tapi Februari emang hari kampanye. Emang udah rame kebetulan. Emang udah rame Terus kebetulan. logonya love tapi ada masukin surat. Wah, Jadi bukan ditusuk sama yang tanda panah tapi itu surat. surat suara. Agak cepet ya loncatnya, agak jauh juga. Apakah habis gitu. tusuk terus ini kita dapat coklat? Nih, serangan fajar. Jangan pajarnya coklat. Iya. Tapi aku masih mau nanya sama orang yang sensitif tuh dia berkembang. Masih. Apa nggak dia? Kepo banget soalnya. Iya, terus Apa-apa. seiring bertambahnya umur apakah itu Skillnya dia akan skillnya juga lebih berkembang? kuat atau gimana? Nih. Nggak bisa dibilang skill sih ya. Iya. Iya sih bukan skill sih, tapi maksudnya Jadi kita jadi kelebihan kayak itu berkembang enggak? kayak udah punya pengalaman yang pernah terjadi. Jam terbang. Kayak jam terbang aja gitu, kayak misalkan
bisa gini deh, misal kayak Mas MT misal di 5 tahun lalu tuh hanya bisa merasakan, tapi ternyata di 5 tahun ke depan tuh Mas MT ternyata mulai bisa berkomunikasi. Apakah kayak gitu pertumbuhannya, berkembangnya, atau kayak emang bisa. dari lahir cuma bisa ngerasain doang, ya sampai gede cuma bisa ngerasain doang gitu? Kalau dulu gue lebih cuek ya, ketika gue merasakan ini ada yang nggak beres ini gitu. Ketika akan ada kayak gini-gini, dengan gue jangan ngomong deh. Lalu berarti akan ada begini-gini gitu, berarti Mas Ente bisa melihat Mulai merasakan, berarti seiring masa bertambahnya depan umur juga, tuh maksudnya kayak berkembang gitu kelebihannya. Iya. Ya Allah. Gitu. Mas bisa nggak kayak ngeliat nih orang kayak besok dilamar gitu? Lo mau gitu ya? Kan lo udah lamaran nanti. Iya. Kan gue udah bilang lo mau nikah. gue rekam coba Ini ngomong doa nggak sekali sih? lagi. Iya. Amin lah. tahun ini Nggak tahu. Nggak tahu. Cowoknya Bunga Bener nggak sih? gue telepon Gitu. dulu. Ini kenapa kesini banget ya? Amin ya Allah. Gitu. Tapi beneran ya Mas Ente berarti bisa ini ya, bisa menelaah ya. Kadang-kadang gue mengalami yang kayak gitu, tapi kadang-kadang cuek. Tapi bisa nggak menelaah yang tadi aku tanyakan? Enggak lah. Enggak ya. Itu kan apa ya? Itu kan hanya nggak Allah bisa yang di-plan tahu ya. Nggak bisa di planning, dan Susah ya? kan gue bukan penujum, bukan cenayang. Berarti bener ya, kelebihan itu tuh seiring bertambahnya umur tuh bertambah juga tingkatannya, bukan tingkatan sih ya, Lebih ke keterbukaannya, lebih ke kepekaannya. iya, lebih ke tahu diri aja sih. Itu kalau dulu cuek, kalau dulu pernah kayak nantangin gitu. Oh ternyata itu salah gitu. Ternyata nggak usah digituin, karena gitu-gituan yang seperti yang tadi kita bahas, ada yang introvert, ada yang extrovert juga. Jadi malah nanti nantangin balik gitu ya. Jadi ya sekarang kalau ada yang ini ya udah santai aja gitu. Kalau Mbak Roro Kenapa? berkembang ya. Bukan berkembang, tapi aku setuju sama yang disampaikan Mas MT tadi, itu jadi lebih tahu diri dan lebih tahu kontrolnya sih. Dia jadi tahu diri aja kitanya. betul. Jadi kan kalau aku malah justru malah pengen ngebatasi kan waktu itu. Betul. Iya sih. Sama. Karena tahu Gagal nggak? Gagal atau berhasil? gagal berhasilnya sih nggak bisa di ini ya, karena ya bisa beberapa kali gagal, 2 kali ya berhasil, tapi ya menurut aku sih Tapi lebih- kebuka lagi gitu. Tapi berarti misalnya dari kecil, dari menyadari itu, apakah langsung bisa tahu kalau misalkan bisa berkomunikasi, bisa merasakan, bisa melihat, itu tuh langsung ada ketiganya gitu? Misal apakah kayak Nggak di umur berproses sih. sekian, nah berarti itu ya. Berproses. Tapi bisa nggak sih Mas MT gitu, kayak misalnya kita minta tolongnya sama Mas MT kayak rumah Ami kan yang di sana, Hanya lewat foto gitu. ya di foto tolong liatin, terus kalau ada tolong pindahin kayak gitu, bisa Seringnya nggak gue ngebohong karena Nggak ada malas. gitu. Malas karena apa ya? Sekali gue iyain, gue layanin, gue dianggap bisa terus, nanti viral dari mulut ke mulut, nanya MT aja. Jadi kayak bukan Dan- praktek gitu ya nanti Iya, malah. dan itu itu bukan hal yang dibanggakan juga sebenarnya. Karena capek iya, juga cuma sebenarnya nggak kan. mau lah. Iya. Apa ya? Yang Tanggung namanya jawabnya. menerawang itu butuh energi yang benar-benar Iya besar. sih, loh. benar sih. Capek banget. Melelahkan itu, lemes. Kalau habis mengalami hal yang kayak gitu tuh gue lemes. Gitu. Iya. Mbak Roro dari tadi udah mulai merasakan. Enggak. mau kopi diantar. Iya. Enggak, nanti Tapi aku- sebetulnya ini mau nanya dulu, sejauh ini aman kan? Aman. Kita ngobrol di sini, ngobrol Aman di sini mah aman. Karena gue bilang aman malah. Enggak Di lah, sininya Mas itu Ente, aman. jangan bohong. Cuma Kalau ya menurut itu Iya. ada kalau menurut penduduk 1.500. Mbak Roro Penonton dari Bogor kalau masih menurut setia ya. kamu aman Iya. nggak? Iya. Iya. Aman. Aman karena diem aja kan. Ya aman. Jadi Soalnya- tergantung kita di sini bikin happy suasana, mereka pun happy. Kamu nutupin gitu. kamera. Karena mereka senang kalau di sini rame. Mereka senang kalau di sini rame. Tutupin lagi. Gitu. Jadi happy aja gitu. Ya ada temen. Jadi kayak ya udah call living aja gitu kan. Ah, Tapi ngerasa nggak sih banyak yang nonton? banyak lah. Ya. Ada berapa warga Bogor tadi? Ya. Tadi kan Warga ada Bogor, warga 826. Bekasi, 15.000. Tapi kelebihan itu bisa dibagi ya ke orang. Iya, yang Nggak katanya tahu bisa. ya. Terus kayak tiba-tiba Mas Ente transfer ke
atau Mbak Ami gitu? Tergantung. Gue sih kalau gue pakai Bank Jago ya. Wow. Bisa sih buat mana. Nol biayanya lagi kan? Biayanya 0 kan. Jago Wah, Andri di masuk sini lagi ada masuk tuh. lagi. Ini halus banget Bang Jago. Aduh. Bisa Gitu. bisa. Tapi serius bisa nggak? Oke, tiba-tiba Mas Ante kasih ke Putri Kayaknya gitu. faktor turunan juga gak sih Mas? Iya betul. Bisa Kayak jadi ya. ya itu Cuma akan jatuh di tangan yang memang ininya kalau gue sih aja. punya teori kayak gini ya. Bukan teori lah, punya pemahaman gini. Sebenarnya siapapun bisa Iya. melakukan itu. Siapapun bisa, manusia bisa melakukan itu karena itu adalah tinggal bagaimana kita mengasah kepekaan kita, kekritisan kita, sama kita punya basic pengetahuan yang kita baca gitu loh. Karena tanpa pengetahuan kita nanti jadinya kayak tersesat, keliru gitu loh. Kayak misalkan gue bisa kayak gini, lo kalau ada apa-apa minta tolong gue aja, lalu ntar gue duitin gitu kan. Betul. Nah itu keliru buat gue Penyalahgunaan. gitu, penyalahgunaan gitu. Yang kayak gini-gini bukan buat lo di monetize gitu. Makanya gue suka nggak mau diketahui itu karena dulu teman-teman suka sering Orang jadi nanya. bawel ya gitu. Jadi lama-lama kita sombong, Oh iya betul. merasa gue mah tahu gitu. Ada apa-apa tenang, ada gue. Nah, itu udah sombong. Gitu ya, ya. Gitu lo udah sombong kayak gitu lo keliru berarti Iya. menyikapi anugerah itu atau menyikapi kemampuan kita gitu loh. Jadi lebih baik ya kita ya semua orang bisa untuk melatih itu. Ya teman kita ada yang dari tadinya nggak bisa sama sekali jadi bisa kok. Yang udah pulang duluan. Aku mau tetap nggak bisa aja. Itu kayaknya karena kelamaan sama Mas MP deh. Iya, kayaknya dia Kayaknya terlalu keseringan sama Mas MP SMP. jadi energinya Mas MP tertransfer nggak sih? Enggak, karena memang dia yang mengalami sendiri. Fenomena itu. Fenomena itu dia yang mengalami sendiri, yang tadinya nggak peka, dia belajar sendiri gitu. Cuma ngobrol, gue hanya enggak, ini perasaan lo doang. Ini kayaknya lo benar gitu. Biar nggak keliru itu loh, biar gue udah bisa nebak, biar nggak ada Itu cuma kesadaran pikiran lo aja gitu keluar ya. kayak gitu. Gue ngejagain itu aja. Nah kadang kan kalau udah ngerasa kayak gitu kan kita suka merinding. Nah itu benar nggak sih merinding? Iya. Selain kalau kedinginan kita emang merinding, tapi benar nggak sih kalau misalkan kita tiba-tiba lagi begini nih ngobrol biasa terus tiba-tiba Bener-bener merinding? sangat Dia- jadi kita ngulik ya. Iya ya. Iya kan, jadi Dia kayak benar-benar memanfaatkan kesempatan Dan ini ini untuk menjawab apa namanya kalau rame lanjut semua part 2. pertanyaan-pertanyaan. Kalau rame lanjut part 2 nanti ya. Nah ini di-cut ya Mas MP. Lihat sihab nih. Nggak, tapi Perlu serius. dikulik ya. Iya, bener nggak? Selain kita emang kedinginan, kalau kita merinding, tapi apakah benar kalau misalnya kita lagi di kamar atau kita lagi ngobrol kayak gini terus tiba-tiba ada yang merinding, itu benar? Biasanya kan orang bilang kalau kita merinding, berarti ada di sekitar lo atau dia lagi nahan pipis biasanya. menyentuh atau apa? Iya, selain kalau kita nahan pipis sama kedinginan, ini Tapi semuanya nahan disebutin pipis. lagi. Kalau aku sih nahan putus ketemu angin tuh kayak rinding. Iya. Nah itu benar nggak? Nanti Rasa- mungkin Mbak Roro juga bisa ngasih pandangan Enggak kok, kan? enggak bisa. Merinding ada, benar. Kadang-kadang gue merinding gitu ya. Hmm. Ketika ada di dalam situasi yang kayak gitu. Cuma inilah gue kadang-kadang suka melogiskan gitu. Itu kan merinding itu dari alam bawah sadar kita bahwa kita punya rasa takut, reaksinya ya merinding. Ada Iya. yang reaksinya mules, ada yang reaksinya kedinginan, macam-macam, beda-beda orang. Nah cuman itu Geser. itu kan hanya apa ya, itu hanya Reaksi nggak ada aja. merinding itu lebih dari 10 detik kayaknya deh. Betul. Pernah nggak lo ngalamin merinding sampai 1 menit? Enggak sih. Enggak Aneh sih. Itu kan hanya sebentar. Iya. Kayak gitu kan, kayak barusan gue merinding nih kan, gitu. Hanya berapa detik gitu, karena barusan gue merasakan kayak gue ingin memunculkan apa yang membuat gue merinding gitu kan, gitu. Itu gue merinding, cuma ya itu karena memang ada rasa takut, Iya, ada rasa takut
Kalau nggak ada rasa takut Jadi enggak. hormonnya tuh mendorong kita untuk merinding. Kayak gitu. Jadinya reaksi tubuh kita aja. Apakah itu benar-benar ada? Belum tentu. Belum tentu sih kalau menurut gue, pengalaman gue. Karena emang secara psikologis aja ya. Kita cerita serem, kita Jadi cerita reaksi horor. tubuh kita aja. Ya kita merinding gitu karena kita jadinya ngebayangin atau Iya. apa gitu. Iya, jadi ketika gue merinding nih, belum tentu ada yang Ada sesuatu. yang gap itu lewat gitu, karena ya berdasarkan pengalaman gue, itu reaksi tubuh kita. Setiap orang bisa merinding ketika dia merasa ada yang aneh, Gak nyaman nggak gitu nyaman, ya. kayak gitu. Terutama dalam ya budaya kita adalah hal-hal yang menyeramkan itu. Reaksinya adalah umumnya merinding, kayak gitu. Kalau baru Suasana. Kena lagi. Kalau aku apa tadi? Gak nyimak. Enggak merinding, itu beneran apa enggak gitu kan. Iya. ya. Kayak apakah merinding Apakah itu selalu identik dengan keberadaan si mereka-mereka itu? apalagi bagi orang yang nggak peka ya, tiba-tiba kayak gue merinding ya gitu. Kenapa? Kalau menurutku karena ada perbedaan ini aja. Dimensi gading. Iya. Ya, berarti bener dong. Tapi belum tentu itu. Kalau tahu tiba-tiba ada udara berbeda gitu kan bisa jadi, atau tiba-tiba ada angin lewat gitu. Menurut aku kayak itu sebenarnya cara ininya nggak selalu sih. Kalau Tapi menurut aku biasanya ya, iya. salah satunya mungkin bisa. Kadang juga ada pun kita nggak ngerasa merinding juga bisa. Iya, nggak selalu sih. Nggak selalu jadi. Makanya karena nggak selalu, gue menyimpulkan ke diri gue sendiri, ini reaksi Psikologis aja. tubuh ya. Tubuh, Karena ngerasa deg-degan Iya, gitu. gitu. tapi mungkin sugesti diri aja. Ada yang juga pikir kayak Berarti nggak selalu merinding ya? Nggak selalu merinding, karena nggak Nggak selalu merinding. kalau ada terus kita merinding, ataupun kalau misalnya kita merinding nggak melulu ada gitu kan? Iya, karena gue ngalamin seringnya tanpa merinding pun mengalami gitu. Boleh ngulik lebih lanjut. Boleh, takutnya lo nggak bisa tidur nanti malam. waduh. Kalau lo masih penasaran gitu maksud gue. Tipenya produser ya. Iya. Jadi kayak Tapi padahal dia sendiri nggak Provokator. bakal bisa Ya, ngarahin tidur. host. Aku kayaknya nanti akan stay di kamar mamaku sih. enggak deh. Tapi sebenarnya energimu terkuras kah? Udah lah ya, mau dilanjutkan. Dia terkuras karena banyak yang nonton. Wah, enggak gitu sih. Enggak tahu, ini aja reaksi tubuh aja. Mbak Mi sensitif ya, Mas Anta lama-lama. Hah? Kalau misalkan dikatain gampang marah sih, sensitif ya. Canda. Sekali aja, coba ngomong. Tapi kan kalau yang aku dengar kan, kalau misalnya kita ngobrolin sesuatu kan pasti yang diobrolin tuh kan datang ya. Akan ngerasa dan akan datang. Karena Iya. kayak gue diomongin. Masa? Ini pasti Pede kamu suka banget nonton lu, ini gitu. Iya. Bung, kamu suka nonton ini jurnal Risa ya? Aku kisah tanah Jawa. Jurnal bunga. Om Nontonnya jurnal. Om Hai, Hao. Om Hao. Ya. Itu di YouTube. Iya, karena menurutku itu tuh dia Lebih logik. lebih logik banget pembahasannya. Jadi nggak yang cuma kayak ngayal tentang Iya. dunia lain doang, tapi ada Tapi ada penjelasan secara adegan logisnya juga. kesurupan enggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu kayak khusus jurnal research. Jurnal Risa sih. Apa-apa. Agak-agak males juga sih nonton jurnal. Gue capek kalau jurnal Risa itu. Iya. Dan aku ya aku nggak tertarik sih. Aku nonton lagi dulu. Nah, sering yang gue saksikan sebenarnya, maaf ya, lebay lu wah, kayak gitu. Kayaknya nggak sampai segitunya Nggak ya. sampai segitunya Iya. gitu. Kan demi gimmick, demi viewers. Tapi Mas Amir sama Mbak Roro tuh bisa ngeliat nggak sih kayak ini orang punya potensi sebenarnya, kayak Mbak Amin ini sebenarnya punya potensi nih. Bisa gak? Bukan potensi, yang tadi yang ngomongin Semua orang sensitif Karena sebenarnya semua orang aja. bisa. Bisa, semua orang bisa. Tapi kan mungkin semua orang bisa tapi sama sekali nggak diasah gitu. Jadi nggak peka aja. Tapi bisa juga Tapi misal kayak ada misalnya nih ngeliat Putri gitu, kan semua orang bisa ya, jadi Putri misal bisa juga, tapi emang kayak emang udah ada bakatnya aja kelihatan banget, udah kebuka gitu setengah gitu. Enggak, tapi yang aku juga agak percaya sama yang kita tuh masih dijagain sama mungkin leluhur atau kodam atau apapun itu. Jadi kayak dia yang bantu nutupin itu semua. Tapi kalau aku Gitu percaya gak sih, sih, Mas? karena kalau ayahku ada sempat ada mention dulu tuh kita punya yang ngejagain rumah, tapi nah itu kadang ikut juga gitu. Iya, jadi kayak aku selalu mikir kayak oh mungkin selama ini gue kayak ya udah, maksudnya kayak
alhamdulillah nggak pernah Sini digangguin ada ya yang asal karena keluar leluhurnya Cirebon nggak? Dio. Oke. Kenapa maksudnya kita dari tadi di ini ya? Enggak apa-apa udah. kenapa gak jangan setengah-setengah? Ya berasa ada keturunan keluarga Cirebon aja. Iya, soalnya keluarga papaku termasuk kayak apa sih ibaratnya kayak kiai-kiai. Udah itu doang. Nanti kita pikirkan lagi. Oke, teman-teman, ini obrolannya udah cukup berat. Udah malam juga, makanan kita udah habis juga. Cuci piring, cuci piring mana tuh cuci piring? Nah, sampai bertemu lagi teman-teman di hari Kamis Berikutnya. selanjutnya. Bye.